Halo bosku, jumpa lagi. Kali ini Mimin akan bahas pertemuan pertama si Hao sama kakeknya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Tubuh si Hao sedikit gemetar. Apakah itu kakeknya? Bolehkah aku bertanya apakah kamu? Ketika si Hao mencoba mengatakan sesuatu, suaranya mulai bergetar. Kilatan petir menyambar, yang sangat tebal. Itu menghantam kepala si Hao dengan cara yang spektakuler, seolah-olah sungai surgawi mengalir deras. Si Hao mengangkat kepalanya, melihat bahwa anak petirlah yang mengambil tindakan. Si Hao sangat marah. Dia baru saja bertemu dengan orang yang dia curigai sebagai kakeknya, tetapi dia terganggu seperti ini. Dia secara alami sangat tidak puas. Sementara itu, dia mengacungkan tinjunya dan meledak ke arah langit. Petir juga jatuh, disertai dengan kekuatan Kun Peng serta misteri mendalam catatan primordial sejati. Itu bergegas menuju langit. Tinju ini membuat kekosongan bergetar dan terdistorsi seperti lukisan yang terguncang. Anak petir terkejut. Dia agak bingung dengan situasinya. Si Hao tidak melawan dia untuk simbol tulang, tetapi malah menjadi marah karena tinju yang dia kirimkan. Kemudian, beberapa talenta luar biasa menyerbu, beberapa dari mereka menyerang ke bawah. Ini sekali lagi membuat si Hao sangat tidak puas. Dia terus-menerus mengambil tindakan, bahkan membuka lorong surgawinya untuk membatasi satu orang yang turun, dan memberinya pukulan yang kejam. Anak muda itu mundur. Ekspresinya agak aneh, dan dia menjadi lebih waspada. Dia bisa melihat bahwa si Hao tangguh dan tidak biasa. Si Hao mengikuti dan mengirimkan suara, bertanya, bisakah saya bertanya apakah Anda berasal dari alam bawah? Pemuda itu berhenti dan menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tidak punya niat buruk. Dia berhenti bergerak dan berbicara terus terang. Kamu siapa? Pemuda itu segera tenang dan tampak tenang. Aku juga berasal dari alam bawah. Si Hao berkata dengan lembut. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku bisa merasakan bahwa kamu tidak memiliki niat jahat. Pemuda itu berbicara. Si Hao menatapnya dengan penuh harap, dan sekarang, dia benar-benar merasa sedikit tersiksa, serta gugup yang tak tertandingi. Aku datang dari alam bawah, kata pemuda lainnya dengan lembut. Dia menatap mata si Hao untuk mengamati ekspresinya. Pada saat ini, hati si Hao bergetar hebat. Dia hampir berteriak keras, tetapi dia menahan desakannya dan berkata, apakah kamu yang disebut Dewa Iblis hebat dari klan batu? Murid pemuda itu dengan cepat berkontraksi. Dia menatapnya lagi dan lagi tanpa mengatakan apa-apa. Apakah kamu memasuki alam rahasia untuk melihat Qin Hao? Nama anakmu adalah Si Ziling. Si Hao terus berbicara, melihat orang ini tidak jauh. Dia sangat tergugah. Sepertinya kamu tahu tentang identitasku dan tahu siapa aku, kata pemuda itu. Dia memandang si Hao, merasa sedikit bingung. Dia juga tampak ragu-ragu dan menjadi waspada. Kamu masih memiliki cucu lain di alam bawah, kan? Si Hao berkata, matanya yang besar dan jernih menjadi sedikit merah. Dia senang sekaligus terharu. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia langsung terdiam. Ada jenis penyesalan yang sulit disembunyikan. Benar, cucuku ada di alam bawah, tapi dia tidak bisa naik. Ketika dia berbicara sampai titik ini, pemuda itu menatap ke Cakrawala. Emosinya melonjak hebat. Jika masih hidup, dia pasti tidak akan lebih lemah dari bakat luar biasa dari alam yang lebih tinggi ini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, wajah pemuda itu membawa kesedihan, dan juga ketidakberdayaan. Ketika dia memikirkan hal ini, kakek 15 merasa sangat sedih. Cucuku tidak lebih lemah dari siapapun, dia adalah makhluk tertinggi bawaan. Namun, tidak ada cara baginya untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Ada cara, dia datang. Si Hao tidak bisa menahannya lagi. Matanya menjadi merah dan dia bergegas ke depan. Apa yang kamu katakan? Mata kakek 15 juga mulai bersinar terang. Dia menatap si Hao. Dia tidak mati. Si Hao tersenyum, matanya berkaca-kaca. Jika Hao-erku tidak mati, dia pasti akan menciptakan badai di dunia ini. Hari itu akan datang. Air mata mengalir di wajah si Hao. Kamu siapa? Siapa sebenarnya kamu? Dewa Iblis Agung bertanya. Dia tidak berani mempercayainya,
karena dia sudah menerima berita konkret yang sudah lama terbukti. Cucunya sendiri sudah meninggal. Kakek, aku khawatirmu, aku masih hidup. Hauer bergegas, apalagi tidak lagi menyembunyikan auranya sendiri. Dia melepaskan kekuatan garis keturunannya yang sebenarnya. Pada saat ini, Dewa Iblis Agung terkejut, tetapi dia bisa merasakan bahwa orang ini sangat intim. Darah mereka sepertinya bisa selaras. Ini adalah orang yang sangat dekat. Haurku. Suaranya bergetar. Dia mengulurkan tangan untuk membelai wajah si Hao. Haurku. Bukankah dia mati di alam bawah? Kakek 15 tersedak emosi. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya merasakan gelombang rasa sakit. Tidak, kakek, ini benar-benar aku. Aku tidak mati, dan aku masih hidup. Pada saat itu, dia dengan cepat mengungkapkan penampilan aslinya untuk membiarkan kakeknya melihatnya. Apa? Ini tubuh kakek 15 bergetar hebat. Dia melihat penampilan si Hao setelah dia dewasa, dan kemudian tubuhnya segera terhuyung-huyung, menemukan ini luar biasa. Apakah ini mimpi? Siapa saya? Aku adalah cucu Dewa Iblis hebat. Setelah kehilangan tulang tertinggiku sekali, aku bisa bertahan. Itu hanya kutukan istana abadi yang sepele, demam tembaga yang busuk, namun ia menginginkan hidupku. Itu tidak mungkin. Si Hao tersenyum melalui air matanya. Hahaha, kakek 15 tertawa terbahak-bahak juga. Air mata keluar dari matanya. Ada kesedihan, kecerobohan, tetapi juga kegembiraan yang tak ada habisnya. Apakah ini kenyataan atau mimpi? Dia tidak bisa benar-benar memisahkannya sekarang, karena emosinya melonjak hebat, suasana hatinya sulit untuk tenang. Kegembiraan ini datang terlalu tiba-tiba. Dari mana orang gila ini berasal, menangis dan tertawa di sana? Di kejauhan, seseorang berkata dengan dingin dan melihat ke arah ini. Si Hao membelakangi arah itu. Dia tidak berbalik dan malah dengan cepat menyingkirkan penampilan aslinya. Dia menggunakan 72 transformasi kemampuan surgawi ras Zuyan untuk mengubah penampilannya. Kemudian, dia berbalik dan berkata, "Pergi." Jelas bahwa ini adalah bakat yang luar biasa. Dia tidak bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa ada esensi spiritual kehidupan yang sangat bersemangat di dalam dirinya. "Kamu ingin aku pergi?" Orang itu dengan dingin menyapu matanya. Dia mengenakan baju besi hitam di tubuhnya, dan ada aura dingin pada penampilannya yang sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap. Armor hitam mulai bersinar. Dia langsung mengambil tindakan, meretas keluar dengan pedang suci hitam di tangannya. Dia juga memarahi, tersesat. Garis energi pedang ini sangat ganas. Itu mendistorsi langit dan benar-benar mengelilingi si Hao dan kakek 15. Ini sudah tidak bisa digambarkan hanya sebagai energi pedang. Itu lebih seperti lautan pedang. Itu mengerikan. "Kakek, tunggu sebentar untukku," kata si Hao. Kemudian, dia menyambut lautan pedang ini. Dia mengaduk energi vital tubuhnya tanpa menahan apapun. Bagian surgawinya bersinar, terus membesar untuk memblokir lautan pedang ini. Selain itu, ketika dia mengacungkan tinjunya, Vermilion Bird, True Phoenix, Swan Ni, Thunderski Sparrow, dan lainnya semua muncul. Simbol diagram 10.000 roh dan catatan primordial sejati digabungkan. Dia telah memahami maknanya yang mendalam. Saat ini, serangan bertenaga penuhnya mengguncang langit dan bumi. Hong! Dunia bergetar. Tempat ini mulai bergoyang maju mundur. Yi! Pria dari dunia bawah itu bertemu lawan. Itulah anak dunia bawah, individu yang sangat kuat. Dia benar-benar dihentikan oleh seseorang. Itu orang yang disebut Raja Iblis. Belum lama ini, dia membunuh Jin Lai, dan sekarang, dia menghadapi anak dunia bawah. Pertempuran ini menarik perhatian semua orang di sini. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Si Hao mengakui bahwa anak dunia bawah ini sangat kuat, sedikit lebih kuat dari Jin Lai. Itu adalah lawan yang menakutkan. Cahaya dunia bawah melonjak di sekelilingnya dengan kekuatan divin korosi. Anak dunia bawah yang kuat diledakkan ke belakang. Tanda pisah. Keduanya bertarung dengan intens, bertukar lebih dari 100 gerakan dengan cepat.
Apa yang mengejutkan adalah bahwa, Raja Iblis masih tidak pernah mengungkapkan teknik berharga bawaannya. Anak dunia bawah bukanlah sosok biasa. Dia telah membunuh bakat luar biasa sebelumnya dan sangat tangguh. Dia benar-benar menghadapi musuh yang hebat. Kaca. Petir membanjiri langit. Semua jenis burung surgawi dan binatang buas muncul. Si Hao menggunakan diagram 10.000 roh, menyebarkan cahaya dunia bawah hitam di sekitar anak dunia bawah. Dia kemudian mengirim tinju yang menghancurkan ke dalam. Darah memercik keluar. Setelah pertempuran hebat yang terdiri dari lebih dari 300 pertukaran, Si Hao menghancurkan anak dunia bawah di udara. Ketika simbol kehidupan merekonstruksi anak dunia bawah, Si Hao dengan dingin menatapnya dan berkata, tersesat. Kamu, Underworld Chill sangat marah. Pihak lain mengembalikan kata-kata ini, tetapi perbedaannya adalah kata-kata ini diucapkan setelah dia terbunuh. Jika kamu tidak mau menerima ini, maka kembalilah. Lalu, aku akan membunuh tubuh aslimu. Si Hao berkata dengan tenang. Dia kemudian berbalik dan dengan cepat tiba oleh kakeknya. Kamu adalah cucuku, kakek 15 terkejut dan tersentuh. Pemuda ini sebenarnya sangat tangguh, secara langsung menghancurkan bakat luar biasa.